organisasi seperti ini misalkan ya, bahwa ciri-ciri dari komunitas gitu ya atau suatu negara dia maju kalau dianggap sudah modern ya. Modern tuh berarti mengadop teknologi dan sebagainya gitu ya. Kalau dependensi ya, ini dependensi kan artinya ketergantungan ya, karena memang tidak ada negara satupun yang dia itu bisa berdiri sendiri gitu ya. Jadi artinya pembangunan itu memang membutuhkan kolaborasi atau partnership gitu kan. Sehingga di sini kan gitu ya, antara negara berkembang ke negara maju gitu. Yang dikhawatirkan adalah bahwa kayak misalkan Indonesia ya, negara yang sedang berkembang gitu ya, ini tuh jadi tergantung sama negara maju. Itu yang harusnya tidak terjadi gitu. Walaupun memang dalam konteks kerjasama, apalagi dalam konteks perdagangan internasional, pasti ada keuntungan. Yang ideal sih memang adalah kita inginnya partisipatif gitu ya, partisipasi dalam hal ini. Nah, ketiga ini kalau teman-teman balik lagi ke sini, ini kita membedakan ragam. Jadi sebenarnya pengertian pembangunan tuh ragamnya berbeda-beda gitu. Bisa jadi apakah mungkin tiga-tiganya ini berlangsung? Bisa jadi kalau menurut saya. Karena walaupun nanti ada yang dominan ya, kayak misalkan teman-teman bisa melihat kacamata konteks negara kita ada di mana nih letaknya sekarang gitu. Apakah kita sudah ke partisipatif? Apakah sudah modernisasi atau justru kita dependensi? Kalau saya melihatnya karena banyak dimensi dalam konteks pembangunan, maka sebenarnya nggak bisa dilihat ke semuanya. Bisa jadi kayak misalkan kayak sekarang kalau untuk pembangunan demokrasi misalkan ya, dengan adanya pemilihan langsung dan sebagainya gitu ya, menurut saya kita udah ada ke arah partisipatif gitu ya, karena mendorong orang untuk bisa menyuarakan aspirasinya misalkan. Tapi untuk beberapa hal, entah misalkan ekonomi atau apa, itu bisa jadi bisa berdiri di sini dimodernisasi atau kita lagi dependensi gitu. Jadi memang ini adalah, kalau dikatakan ini adalah step atau bukan, ini adalah, kalau step kan seolah-olah udah modern jadi dependensi, udah dependensi jadi partisipatif. Enggak, kalau ini adalah ragam. Jadi memungkinkan bahwa apa yang terjadi saat ini ketika berbicara pembangunan, jangan-jangan ini bisa termasuk ke tiga-tiganya gitu, tergantung kita mau melihatnya dimensi yang mana gitu ya. Kayak kemarin saya ikut webinar Kedai Reka ya, di situ ada pembicaraannya Ibu Tina Talisa ya, staf ahlinya Menteri Investor sekarang investasi ya, Pak Bahlil. Terus ada Pak Tanto Yahya, Duta Besar Selandia Baru, itu cerita bahwa kita tuh nggak mungkin sebuah negara itu bisa berdiri sendiri gitu. Tapi memang jangan sampai kita terlalu tergantung sama negara maju gitu. Apalagi untuk konteks Indonesia, kita tuh punya kekayaan yang luar biasa. Tapi sayangnya itu belum dikembangkan secara maksimal. Kita masih menjual produk-produknya tuh mentah itu. Jadi nggak punya added value yang bisa bersaing dengan pasar yang ada gitu. Kalau kemarin saya sempat nyatet tuh, kalau dalam konteks sekarang ya, untuk bisa eksis ya, ini karena berkaitan sama konteks pembangunan ya, dan berkaitan sama pembangunan khususnya untuk ekonomi, itu yang paling penting adalah soal partnership. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar speech-nya Ibu Sri Mulyani, itu beliau bilang gitu, negara-negara juga pasti ya, jadi pasti butuh gitu untuk pembangunan. Terus yang kedua soal fleksibilitas. Fleksibilitas itu berkaitan sama dia harus bisa beradaptasi sama kondisi kayak sekarang lah, pandemi. Kalau kita tidak beradaptasi, misalkan tidak mau menggunakan Zoom, tidak menggunakan ini gitu, dan pemerintah kita bisa untuk aspek pendidikan bisa kacau kalau seperti itu ya. Terus yang juga penting adalah soal comparative advantage ya. Jadi keuntungan komparatif artinya kita harus bisa memberikan atau menghasilkan sebuah produk atau ide kalau dalam konteks pembangunan yang itu tuh sesuatu yang baru, yang kalau kita mau mengeluarkannya atas nama Indonesia lalu misalkan produknya dijual ke luar negeri gitu ya,
itu adalah cuman punya Indonesia tuh yang kayak gitu. Kalau seragam mirip sama punya orang lain itu nggak akan diadopsi, gitu, nggak akan laku gitu di Pak. Itu kan yang susah. Itu kalau kembali lagi tadi pertanyaannya ke Arum, itu adalah ragam ya. Jadi kalau saya melihatnya ini adalah pendapat saya subjektif ya teman-teman. Kalau menurut saya apa yang terjadi sekarang bisa jadi ada ketiga-tiganya gitu. Tadi gambarannya yang sudah saya sampaikan. Bagaimana Arum? Apakah bisa difahami atau ada tanggapan? Bisa dipahami Bu, tapi yang di PPT maksudnya berarti kata-kata pergeseran paradigma. Kalau pergeseran paradigma itu kan apa ya istilahnya tuh, kita tuh sekarang maunya partisipatif, maunya ya gitu. Tapi memang pada kenyataannya itu kan membutuhkan usaha untuk ke arah ke sana gitu. Kayak misalkan sebenarnya yang paling dihindari sih yang saya pahami ya selama saya belajar perubahan sosial, soal dependensi sih. Mudah-mudahan sih kita jangan jadi yang tergantung, karena kan orang kalau udah tergantung kita lebih banyak didikte gitu ya. Mudah-mudahan kita lebih partisipatif ke arah yang modern, tapi kita bisa juga mewujudkan partisipatif. Jadi lebih bisa mengeksplor apa istilahnya resource yang kita punya gitu. Begitu Arum. Bagaimana Arum? Bisa dipahami kah? Oke, salahkan tadi siapa lagi ya yang raise hand? Oh ini, Ai ya, Ai Siti Nur Asia. Silahkan Ai. Apa ke penerapannya aja sih. Tadi kan sudah menonton video gitu. Jadi tapi saya masih bingung gitu kan. Untuk saat ini kan ya kasus corona itu masih berjalan ya. Nah, itu masih banyak masyarakat yang melanggar gitu, khususnya masyarakat yang memang lebih kental budayanya gitu, terutama mungkin di pedesaan-pedesaan terpencil gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah ya dengan komunikasi pembangunan ini itu bisa menjadi salah satu langkah yang efektif, karena untuk perubahan kultural itu mungkin bisa membutuhkan waktu yang relatif lama ya Bu, karena untuk saat ini juga mungkin dari dulu mungkin himbauan untuk 3M atau 5M itu sudah ada, tapi untuk di masyarakat yang kental dengan adat dan budayanya itu masih aja yang ada yang melanggar gitu untuk saat ini gitu. Jadi seefektif apa sih Bu komunikasi pembangunan untuk masyarakat yang lebih kental kepada kulturalnya gitu, dan apa yang harus diupayakan gitu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ai. Pertanyaannya menarik karena ini kontekstual dengan kondisi saat ini ya. Di komunitas terpencil itu saya agak kurang sepakat Ait, karena di dekat-dekat rumah saya yang katakanlah wilayah rumah saya itu kota, tapi memang ini sampai ada pemukiman ya, itu kesadarannya beda banget gitu. Kayak misalkan mereka ngadain hajatan yang dari pagi sampai malam gitu ya, nggak pakai masker gitu. Nah, selalu di sini nggak ada COVID gitu ya, karena nggak pernah tes, jadi kan nggak tahu ya sebenarnya ketika ada orang sakit tuh COVID atau bukan gitu. Jadi memang PR kita tuh luar biasa berat banget gitu. Kalau dilihat dari aspek kultural gitu ya, sebenarnya lagi-lagi perlu kolaborasi ya. Sejauh mana, seefektif mana Kombang itu memang butuh waktu betul. Jadi nggak bisa instan ya. Dulu program keluarga berencana itu kan resistennya luar biasa ya. Padahal tujuannya kan bagus ya untuk mengendalikan jumlah penduduk. Karena semakin banyak maka kebutuhan pangan kita luar biasa, maka harus dikendalikan. Itu salah satu keberhasilan program KB adalah melibatkan tokoh agama, baik dari agama apapun gitu ya. Karena misalkan kan ada yang bilang itu sama aja membunuh anak gitu ya, karena menggunakan kontrasepsi dan sebagainya. Nah, akhirnya dengan adanya keterlibatan dari tokoh agama itu bisa efektif. Nah, menurut saya itu pun juga harusnya bisa diterapkan dalam konteks pandemi COVID-19 sekarang. Ya, saya sama Bu Ninu, sama Bu Asri, sama Bu Tita lagi bikin proposal untuk bisa membuat semacam diseminasi informasi ya ke tokoh-tokoh agama, khususnya di sekolahan agama gitu ya, dalam mau mencobanya ke pesantren gitu. Karena apa? Opinion leader ya, tokoh agama itu punya posisi strategis ya
Jadi apa yang disampaikan biasanya langsung diikutin gitu ya. Kalau teman-teman yang biasa di pesantren, kebetulan saya lagi bimbing mahasiswa S3 lagi tentang studi komunikasi juga di sebuah pesantren, itu kan ada apa istilahnya sami wa ta'na ya, apa yang dikatakan guru langsung diikutin. Nah, kita berharapnya gitu, ada kolaborasi. Jadi kalau kayak sekarang yang mungkin saya minggu lalu udah bahas ya, bahwa sekarang tuh ada beberapa aktor yang bisa kita gandeng. Ada tokoh agama, toga ya singkatannya, ada tokoh masyarakat atau tokoh Thomas ya, dan sekarang ada total tokoh digital, influencer ya, selebgram gitu, yang dia followersnya banyak, yang dia pakai apa diikuti. Nah, harapannya dengan misalkan dia memberikan contoh ya, misalkan menerapkan prokes yang ketat, maka diikutin sama followersnya. Jadi sebenarnya istilah influencer tuh bukan sesuatu yang baru gitu, bukan something new, tapi itu dari dulu udah ada gitu ya. Dengan kalau kita di kampung tuh suka ada, oh nanti kalau nanya ke siapa nih, ke Pak Haji, kayak ke bidan biasanya ya, atau ke tokoh-tokoh agama lain yang memang dia punya masa atau punya pengikutnya gitu. Jadi memang harus jalan nih, pertama regulasinya harus ketat gitu ya. Sekarang mulai pada nurut. Tadi siang saya dapat telepon dari seseorang yang dia awalnya resisten terhadap vaksin, sangat menghindari, tapi karena mau nanti sekolah offline ya, maka ada syarat harus melampirkan kan, akhirnya jadi mau ya kan, karena ada regulasi itu. Kedua, sekarang kalau mau masuk mall ya kan, mau masuk ke tempat wisata harus pakai itu kan, sertifikat kan, maka kita harus download Peduli Lindungi. Jadi artinya apa? Artinya kolaborasinya tuh harus kuat antara penerapan regulasinya ya, semua tokoh ya, semua stakeholder itu harus terlibat ya, termasuk kalau kultural berarti dia ini istilahnya tokoh adatnya ya, yang harus bisa mempengaruhi. Misalkan kita belajarlah dari saudara-saudara kita di suku Baduy ya, khususnya di Baduy Dalam. Ketika mereka dapat informasi soal pandemi, mereka langsung tutup loh, nggak menerima orang luar, karena dia tahu ini bahaya nih gitu. Jadi nggak juga bilang kultural itu mereka resisten, enggak, malah orang-orang kota yang dia well educated malah sembarangan gitu. Jadi nggak menjamin juga gitu. Sekarang banyak orang berpendidikan dia ngerasa wah ini konspirasi lah ya, rame gitu kan. Jadi itu gitu. Dan saya sih melihat kayak saya masih juga berkomunikasi ya sama tempat riset saya di komunitas adat Samin di Pati, Jawa Tengah. Itu mereka juga penerapan prokesnya ketat ya gitu. Apalagi sempat juga ada yang terkena dan sebagainya, sehingga mereka jauh lebih aware lagi. Nah, jadi memang ini PR kita bersama ya. Kita nih 70 orang yang ada di kelas ini itu bisa jadi agent of change, setidaknya dari keluarga kita sendiri ya, berangkatnya dari keluarga, dari lingkungan kita terdekat gitu. Saya sepakat tadi bahwa sebenarnya nggak ada yang baru penerapan 4M, 5M gitu ya, dari dulu dari biasanya kita cuci tangan dan semuanya, tapi sayangnya orang nggak peduli gitu ya. Nah sekarang mudah-mudahan sih itu bisa lebih lagi. Makanya seberapa efektif itu kembali lagi seberapa kencang dan kuat juga upaya kita ke sana. Artinya kolaborasi pemerintah ya, kolaborasi masyarakat. Kalau teman-teman sekarang tahu ada yang namanya pentahelix ya. Pentahelix itu singkatan dari ABCGM. Apa aja? A itu adalah academician kita ya. B itu bisnis itu adalah swasta. Berarti kalau kayak sekarang terus G-nya adalah government. Government itu pemerintah. Pemerintah lah yang punya regulasi. Dia yang harus menerapkan sanksi yang kuat biar orang nurut gitu ya. Sama yang penting sekarang adalah media. Ya, M-nya media. Jadi gimana caranya media bisa menyebarluaskan informasi ya, sehingga orang yang tidak tahu menjadi tahu. Setelah tahu dia sadar. Setelah sadar dia bisa berubah. Itu harapan kita gitu. Jadi seperti itu Jadi mudah-mudahan aja upaya kita yang mungkin dari langkah-langkah kecil kita nih, dari per individu bisa lari ke komunitas dan nanti bisa larinya ke state atau ke negara, seperti itu. Baik, Ibu
Bagaimana Ai? Paham Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, baik, selanjutnya setelah Ai, Hana ya, Hana Hafizah. Silakan Hana. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya izin bertanya mengenai indeks pembangunan manusia, di mana IPM ini berdasarkan kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak. Dan IPM itu juga termasuk indikator penentuan dana alokasi umum. Pertanyaannya di sini, banyak sekali kan di Indonesia kayak di pelosok itu yang pendidikannya masih kurang, Bu. Sarana dan prasarananya yang kurang memadai. Jadi pendidikan di daerah pelosok itu lebih jauh di bawah gimana pendidikan di daerah perkotaan. Contohnya di daerah saya sendiri, waktu sekolah itu kadang untuk praksika atau praktek biologi itu tuh sarananya sangat kurang, Ibu. Padahal seharusnya dengan adanya IPM ini, pemerintah kan sudah tahu berapa dana yang harus dialokasikan, berapa dana yang harus diberikan agar masalah ini itu dapat selesai. Namun pada nyatanya banyak sekali kasus yang seperti itu. Jadi masalah utamanya itu di mana sih, Bu? Gitu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Hana, maaf, tinggal di mana? Di Pasaman, Ibu, Sumatera Barat. Oke, di Pasaman. Oh, di Sumatera Barat. Pasaman ini Pasaman Barat apa Pasaman apa? Bukan. Pasaman Timur, iya Ibu, Pasaman Timur. Saya 2 tahun lalu riset ke sana, itu cukup jauh ya. Iya. Jauh dari bandara, itu luar biasa. Ya, oke, baik, terima kasih Hana. Iya, ini memang PR yang luar biasa ya. Kita coba sambil tampilkan slide-nya ya, biar teman-teman yang lain juga bisa mengikuti. Yang tadi Hana, betul. Jadi untuk bisa mencapai indeks pembangunan manusia yang ideal, ini disupport banyak aspek ya, banyak bidang, khususnya education. Betul, saya setuju bahwa salah satu kesenjangan yang luar biasa di Indonesia adalah soal fasilitas ya, sarana dan prasarana. Bukan hanya jumlah sekolahnya aja ya, tapi jumlah SDM pengajarnya juga jomplang gitu ya. Kayak sekarang kita mengalami kesenjangan sarana prasarana IT ya, teknologi informasi gitu. Masih banyak di wilayah Indonesia yang jaringan internetnya masih jelek gitu ya. Jangankan jaringan internet ya, untuk jaringan listrik aja ada beberapa wilayah di Indonesia yang dia belum terdedah listrik. Jadi belum juga bicara internet, listrik aja masih susah ya. Beberapa tahun lalu saya pernah riset di daerah Kepulauan Riau ya, tapi di salah satu daerahnya ya, namanya daerahnya Concong Luar gitu ya. Itu kalau dari Pekanbaru harus ke mana, ke Indragiri Hilir dulu gitu ya, sekitar 6 jam, terus nyambung lagi ya, naik pompong pakai perahu gitu, perahu kayu, dan dia tempatnya itu di atas air gitu ya tinggalnya. Dan itu susah banget, listrik itu baru ada jam 6 pagi, terus jam 6 dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Jadi siang-siang tuh nggak ada listrik. Sama, soal pendidikan juga sama. Itu kita rasakan gitu ya, ketika keragaman mahasiswa juga kan beda-beda ya. Dan saya selalu melihat bahwa kita lihat dulu ini dari mana gitu. Oh, berarti memang perlu kita pertimbangkan ya latar belakang kenapa misalkan pengetahuannya masih terbatas gitu ya. Kemampuan misalkan dalam bahasa asing juga masih terbatas. Karena memang kita punya input yang berbeda, kita punya fasilitas yang berbeda. Nah, masalahnya di mana gitu kalau kata Hana? Masalahnya itu Indonesia itu negara kepulauan, ya, negara kepulauan yang untuk koordinasi itu memang luar biasa, ya, makanya ada musrembang, ya kan, musyawarah rencana pengembangan, itu yang harusnya dioptimalisasikan. Seringkali apa yang dimusrembangkan itu nggak sampai ke masyarakat. Contoh ya, waktu 2 tahun lalu saya bimbing KKN di sebuah lokasi daerah Jawa Tengah lah ya. Itu mahasiswa pada dapat masukan dari warganya ingin bikin perpustakaan. Ya, lalu kita datanglah ke dinas perpustakaan, lalu mereka bilang nggak bisa kalau sarana prasarana itu dananya udah masuk sama dana desa, yang setiap desa sekarang dapat 1 miliar ya gitu. Ternyata kalau kita baca detail, itu 1 miliar tuh bisa untuk apa aja gitu. Ternyata nggak pernah kan hal-hal itu diinformasikan. Jadi sebenarnya penting adanya komunikasi pembangunan untuk menyampaikan informasi itu ke masyarakat. Soal transparansi,
orang tidak mau berpartisipasi bukan karena dia nggak mau, bisa jadi dia karena nggak tahu gitu. Nah, ini kayaknya problem kita itu tuh memang dari awalnya memang ada yang keliru gitu. Jadi misalkan musrembangnya mungkin tidak optimal. Misalkan kalau di musrembang disampaikan kita punya jumlah penduduk segini, usia sekolah segini. Oh berarti jumlah sekolahnya ada berapa ya? Kan bisa dihitung rasionya ya. Terus udah gitu gurunya ada berapa? Oh gurunya masih kurang. Oh berarti nanti kalau ada bukaan CPNS berarti harus lebih banyak nih gurunya. Oh guru apa nih? Guru SMP, SMA atau SD atau apa? Gitu. Jadi memang harus apa istilahnya? Semuanya terencana. Nah berarti ini ada apa? Berarti ini ada sesuatu yang koordinasinya tidak baik ya, komunikasinya belum maksimal sehingga informasi-informasi yang dibutuhkan itu tidak sampai ke pemangku kebijakan gitu. Kalau saya waktu pas ke Pasaman Barat ya Hana, itu memang luar biasa jauh gitu ya, jauh. Terus juga sebenarnya potensi wisatanya bagus ya, tapi saya sayangnya ngelihat pantainya banyak yang kotor gitu. Pasti kan mungkin apa istilahnya pengetahuan masyarakat juga perlu di apa istilahnya perlu ditingkatkan gitu, bahwa kalau pantai dijaga gitu ya, maka nanti orang akan banyak yang datang ke situ, akan ada investasi ya, geliat ekonomi dari wisata juga bisa dikembangkan gitu. Jadi kalau soal pendidikan, soal kesenjangan akses di kita itu memang bicaranya berarti level dari awal ya, dari pemerintah daerah itu ada sesuatu yang keliru deh kalau menurut saya ya. Jadi sekarang yang harus bisa dilakukan mungkin kita gitu, apalagi kalau kayak teman-teman nih termasuk Hana yang sudah ada di bangku kuliah, itu harus sering-sering juga memberikan masukan ke pemerintah daerah setempat. Misalkan kita butuh nih sekolah gitu ya, terutama SMA, misalkan kita butuh berarti guru-guru, kita butuh fasilitas ya, sarana dan prasarananya untuk bisa mendukung proses pembelajaran. Artinya itu semua harus dikomunikasikan, harus diinformasikan supaya setiap daerah itu mendapatkan anggaran sesuai dengan kebutuhannya, mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bukan by project, tapi memang by needs ya, by kebutuhan mereka. Seperti itu. Itu mungkin Hana. Gimana? Ada tanggapankah atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, sudah jelas Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama Hana ya. Mudah-mudahan Hana kelak bisa memberikan sumbangan yang besar ya buat daerahnya supaya bisa lebih berkembang lagi ya. Bisa lebih baik. Oke, baik. Selanjutnya Dian Asyi Froida ya. Silahkan Dian. Ya Bu, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya terkait pendidikan juga sih. Jadi gini, kan untuk menyelesaikan masalah terkait pembangunan itu kita harus menyelesaikan dulu penyebab-penyebabnya gitu ya Bu. Kalau berdasarkan pohon masalah itu sih kita harus menyelesaikan yang paling bawah dulu penyebab-penyebabnya. Nah, pasti penyebabnya itu kebanyakan berasal dari individu itu dan sangat kompleks gitu Bu. Nah, bagaimana cara komunikasi pembangunan itu menumbuhkan sikap atau perilaku dalam setiap individu, khususnya individu-individu yang kurang terpelajar gitu untuk memaksimalkan pembangunan gitu. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Dian. Wah, ini pertanyaannya susah ini, harus ditanya pemerintah ya. Tapi saya akan mencoba menjawab. Jadi gini, kalau yang saya lihat, nah nih kita lihat dulu ya slide yang tadi Dian tanyakan ya. Jadi kalau kita melihat sebuah masalah, ini salah satu caranya dengan pohon masalah ya. Jadi lihat akarnya dulu gitu ya. Ini adalah penyebab masalah perilaku, bisa non perilaku, dan akhirnya muncullah utama. Kayak penyebab-penyebab yang tadi ditanyakan harus apain gitu ya akar masalahnya. Padahal itu berangkatnya dari individu ya. Nah, sebenarnya gini, kalau dalam konteks pembangunan ya Dian dan teman-teman, memang kita proyeksinya adalah komunitas, kelompok ya. Perubahan itu harus bahan kelompok. Kenapa? Karena kalau individu-individu itu agak lama ya, maka memang yang kita dorong itu kan pasti ukurannya kelompok. Kayak misalkan kita mau mengukur berhasil nggak sih desa ini disebut sebagai desa sejahtera atau enggak. Dilihatnya adalah desanya.
ya. Karena harapannya mungkin kalau ada satu orang champion di dalam komunitas itu, dia akan bisa mempengaruhi yang lain. Nah, caranya gimana? Caranya pertama, ini nggak bisa instan. Lagi-lagi, ini adalah proses yang berkelanjutan dan relatif ya. Bisa jadi satu komunitas bisa berhasil dalam jangka 5 tahun. Ya, ada juga yang 10 tahun. Jadi berbeda-beda gitu. Terlebih kita juga punya cultural yang berbeda-beda. Itu juga perlu dipertimbangkan. Itu dua hal yang menurut saya perlu kita garis bawahi. Artinya apa? Kalau tidak instan, maka itu harus melibatkan semua elemen masyarakat. Bahkan sering kan sekarang ada pendamping masyarakat ya, yang dia adalah orang luar gitu ya, yang bisa lebih objektif biasanya memberikan masukan. Tapi dia adalah katalisator ya, artinya yang menjadi roda utama tetaplah masyarakat gitu. Contoh misalkan teman-teman LSM yang mendampingi beberapa wilayah. Dulu saya pernah berinteraksi dengan teman-teman WWF ya, yang berhasil menghidupkan kembali tradisi mulung. Mulung tuh bukan mulungnya orang Sunda ya, betul-betul. Mulung tuh kayak sasi. Sasi kalau teman-teman yang tinggal di pesisir daerah laut itu kan ada yang namanya sasi, di mana nelayan tuh nggak boleh ngambil ikan selama beberapa waktu. Ya, itu tradisi yang hampir punah gitu ya, karena kerakusan manusia lah ya. Sekarang apa-apa dicari keuntungan gitu, lupa untuk memikirkan dampak lingkungannya. Nah, teman-teman WWF itu bisa berhasil menghidupkan kembali lagi sasi ya, atau tadi mulung namanya ya. Itu kalau tidak salah 5-7 tahun. Dan 3 tahun pertama mereka itu baru adaptasi doang gitu sama masyarakat. Jadi cuman bikin bonding dulu sama masyarakat gitu. Jadi memang nggak bisa tiba-tiba gitu ya, untuk bisa merubah persepsi ya, apalagi sampai merubah perilaku, itu tuh nggak butuh banget waktu yang lama. Makanya orang tuh biar bisa lebih terpengaruh, dia harus tinggal di situ ya. Kalau orang luar ya, dan dia butuh untuk beradaptasi, membangun bonding sama masyarakat, itu barulah bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran yang akhirnya bisa diadopsi oleh masyarakat gitu. Dan memang kalau kita berharap dari individu satu bisa berpengaruh ke individu lain, maka jadi satu ya. Itu namanya jaring itu yang mempercepat perubahan. Dan dengan adanya jaringan itu segala sesuatu tuh bisa lebih kayak penyakit contagion ya, kalau di buku-buku jaringan tuh disebutkan. Jangan hal-hal yang buruk ya, kebahagiaan, kesedihan itu juga bisa menular, apalagi ini untuk mendorong sebuah perubahan. Jadi memang pasti di dalam komunitas pasti ada starnya, ada tokoh utama yang dia bisa mempengaruhi individu itu. Misalkan kalau ada orang yang individunya susah, kalau dalam jaringan namanya isolate, ya, orang yang terisolir, atau laggards ya. Laggards tuh orang yang paling lambat mengadopsi inovasi misalkan. Nah, nanti kita lihat tuh siapa-siapa aja orang-orang itu, jadi dibikin pemetaan. Kebetulan riset disertasi saya tentang itu. Ya, dengan kita melihat pemetaan, kita bisa melihat potensinya siapa nih yang jadi star, siapa yang jadi liaison atau jadi bridge ya, jadi jembatan. Jadi punya peran-perannya itu setiap orang tuh di dalam komunitas gitu. Ketika masih ada yang nakal gitu ya, dalam tanda kutip, ada yang masih beda sendiri, nah kita tandain nih siapa nih orangnya, dia sering berinteraksinya sama siapa gitu. Karena kita tuh akan punya kemiripan sama orang yang sering berinteraksi sama kita gitu ya. Kayak dulu banget ya, beberapa tahun yang lalu udah lulus gitu, kayak mahasiswa yang duduknya di belakang ya, terus nggak pernah bawa buku, nggak pernah apa, itu nilainya seragam tuh segrup ya, sampai kami tuh nandain gitu. Karena ketika ngobrol gitu, oh sama, kita sampai nandain mereka tuh dengan namanya si kelompok tas kecil. Karena kenapa? Karena kalau kuliah cuma buat tasnya kecil banget, kayaknya cuma foto-foto doang ya di kelas ya. Akhirnya si komunitas tas kecil itu tuh kita pecah-pecah ya, artinya dia kan udah pas ada kelas A, ada kelas B ya ketika masuk ke KPM. Nah, ketika itu disebar tuh anak berlima itu akhirnya jadi punya perilaku yang berbeda. Salah satunya bimbingan saya ya. Artinya bimbingan saya
Dan kalau ngobrol ya saya dengar, kamu tuh mainnya gimana sih, kok sering telat, sering ini. Iya, karena dia dipengaruhi oleh temannya itu gitu. Jadi karena bermainnya sama yang sama, akhirnya disama gitu. Dandanannya mirip, gayanya mirip gitu ya, karena intensitasnya yang sering ketemu tuh seperti itu. Gitu kan, makanya hati-hati ya kita memilih teman. Kan katanya kalau kita main sama orang yang jual minyak wangi, kita jadi ikutan wangi gitu ya. Asumsinya kayak gitu. Jadi lagi-lagi kalau bicara seperti itu, gimana caranya? Cara mendorongnya, identifikasi siapa-siapa tokoh potensial dan siapa-siapa yang kemungkinan masih dianggap dia tidak bisa patuh, sehingga perlu kita dekati dengan treatment yang khusus, dan itu butuh waktu dan butuh kolaborasi dari semua pihak. Seperti itu. Bagaimana, Dian? Baik, bisa dipahami Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya ada Zikra ya, silakan Zikra. Ya Bu, sebelumnya izin welcome karena jaringan di rumah saya tidak stabil. Ya, Zikra, mana rumahnya? Saya di Jakarta tapi pakai IndiHome Bu. Jadi Oh ya, oke, baik Zikra. Ya kan tuh di Jakarta aja juga masih susah ya sinyal, apalagi daerah-daerah lain ya. Oke, silakan Zikra. saya mau melanjutkan pertanyaan dari Ai tadi tentang masyarakat yang abai tentang pandemi COVID-19 ini. Terus kan Ibu bilang tokoh agama itu berperan besar dalam mengaruhi dan menanggulangi pandemi COVID-19 Bu. Ya. Ini ditanya tentang pandangan Ibu aja sih sebenarnya. Jadi kan saya yang cerita sedikit, adik saya ini kan sekolah di pesantren. Belajarnya sekolah online karena pandemi, tapi semester lalu itu pas UAS dia harus offline biar terkontrol gitu lah ujiannya. Nah, di situ tuh ustadznya itu sering kasih laporan gitu, kayak sering foto-foto kegiatan santri-santri gitu. Terus banyak, dan bahkan ustadznya pun juga lepas masker Bu. Terus ada yang komen orang tua, Pak, kok anaknya nggak pakai masker? Ya, kok anaknya nggak pakai masker? Terus ustadznya malah merespon, wah itu pengap Bu, gitu. Padahal menurut saya dia itu sebagai ustadz harusnya bisa ngasih tahu anak-anaknya gitu. Apalagi ustadznya juga ikutan buka masker. Menurut Ibu gimana? Oke, baik. Wah nih, kalau menurut saya, iya. Ini hal-hal yang juga saya temui ya, gitu. Kayak kemarin yang saya cerita dia ada undangan ya, ada undangan dekat rumah saya itu tuh lepas masker. Jadi kita pakai masker tuh jadi kayak orang aneh sendiri. Kita harus tetap ya, harus kuat gitu ya, jadi jangan sampai terpengaruh. Ini kalau saya melihatnya Zikra tentu itu hal kan gitu ya, karena memang dan hati-hati ya teman-teman, juga boleh mengeneralisir ini ditarik ke konteks agamanya, bukan ya. Jadi nggak semuanya misalkan semua yang ustadz dalam hal ini konteksnya muslim gitu ya semuanya resisten gitu, enggak ya. Jadi Zikra bertanya karena ini adalah komunitas pendidikan, lebih ke situ ya. Kalau buat saya itu sangat disayangkan, karena bagaimanapun sekolah adalah agent of change juga yang potensial, karena dia ada murid dan sebagainya. Nggak tahu, mungkin pertimbangannya mungkin karena mungkin lokasinya ditutup ya, maksudnya pesantren itu kan gak berinteraksi dengan siapapun atau udah proses swab atau apa, sehingga mereka berinteraksi di satu orang itu di komunitas tertentu. Bisa jadi mungkin pertimbangannya itu, karena kalau buat saya sih, kalau untuk konteks pesantren ya, beberapa saudara saya juga banyak yang di pesantren dan menerapkannya ketat luar biasa gitu ya. Kayak anak saya pun dia nggak pesantren sih, tapi SDIT ya, sekolah Islam kelas 5 itu ketat banget. Jadi kayak misalkan ada sebulan sekali ada sekolah namanya green therapy gitu, karena supaya anak-anak nggak jenuh gitu. Itu tuh luar biasa ketat. Jadi cuma 1 jam di sekolah dan berlima. Jadi harus pakai face shield, harus pakai masker, jadi nggak boleh salim dan sebagainya gitu. Jadi benar-benar ketat. Nah menurut saya sih amat disayangkan sih ya, karena mudah-mudahan sih orang tua bisa memberikan masukan kepada pihak sekolah. Karena apa? Karena ini adalah kebiasaan. Toh kita yang pakai masker terus-terusan, kayak saya kalau WFO pun ke kantor itu full pakai masker, bahkan sekarang double masker. Dan alhamdulillah sampai sekarang sehat-sehat aja, maksudnya dalam hal ini nggak ngap gitu ya. Jadi ini masalah kebiasaan sih mungkin Zikra, dan mungkin perlu dikasih tahu ke yayasannya gitu ya, ketua yayasannya atau peraturan dari pemerintah setempat. Jadi memang ketegasan regulasi itu juga perlu gitu. Yang jadi agak khawatir adalah ketika orang tua yang bersuara tuh jauh lebih sedikit ya daripada yang pro itu, yang kadang-kadang kita berat gitu ya.
ya itu pilihan kita ya kan, pilihan kita, take it or leave it ya kan Zikra gitu. Jadi lebih ke situ gitu pada akhirnya seperti itu. Tapi menurut saya jelas peraturannya dari pemerintah, ada regulasinya, dan itu mengikat dan ada sanksinya gitu. Tinggal komitmen dari sekolahnya gitu. Ini mungkin belum ada yang lapor aja, mungkin ke pihak dari pengawas sekolah gitu. Jadi menurut saya sih ini salah satu kondisi yang sangat amat disayangkan. Karena apa? Karena sampai hari ini data kematian atau data tentang COVID itu masih sangat tinggi. Bahkan sekarang ada varian Lambda dan sebagainya gitu. Itu yang kita khawatirkan. Bisa jadi buat kita yang mungkin nggak punya istilahnya komorbid dan sebagainya, mungkin kita merasa aman-aman aja. Tapi kan nggak semuanya seberuntung kita gitu. Jadi memang mudah-mudahan sih ya ada teguran dalam hal ini dari pemangku kebijakan ya tentang penerapan implementasi, karena bagaimanapun guru ya, lalu elemen-elemen di sekolah itu menjadi contoh buat muridnya, karena nanti muridnya kan juga akan berbaur dengan komunitas yang lain gitu. Itu sih Zikra. Jadi bisa dijadikan salah satu contoh ya masalah komunikasi ya dalam penanggulangan pandemi COVID-19 gitu. Begitu sih Zikra. Terus adanya sekarang posnya di mana? Ada di rumah atau ada di pesantren? Adik saya di rumah, terus nanti semester depan itu ada kebijakan buat yang online buat yang offline itu harus vaksin gitu Bu. Nah, iya, ya udah kalau udah harus vaksin, mudah-mudahan juga bermasker ya, karena tidak menjamin juga sudah divaksin kita menjadi lebih kebal gitu. Ya mudah-mudahan Zikra ya, mudah-mudahan orang tua Zikra juga bisa memberikan berani menyuarakan ya, kalau dalam konteks partisipatif berani menyuarakan aspirasi kita ya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Zikra. Silahkan selanjutnya Cynthia ya. Silahkan Cynthia. Ya, Ibu izin bertanya, maaf sebelumnya kalau berisik karena di sini sedang ada pembangunan. Oh iya, Iya Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama itu dari video, ibunya menjelaskan tentang pendekatan partisipatif adalah bebas dari struktur yang mengekang kedaulatan untuk menentukan tujuan pembangunan. Struktur yang di sini maksudnya itu apa ya Bu? Apakah kebijakan, apakah aturan atau hierarki dari pemerintahan itu sendiri? Lalu pertanyaan yang kedua, masalah yang dihadapi gitu dalam pendekatan partisipatori adalah masyarakat tidak berdaya karena tidak memiliki akses dan kontrol dalam pembangunan, dilibatkan dalam program pembangunan. Nah itu saya bingung Bu, karena beberapa jurnal yang saya baca, masyarakat desa contohnya adalah kelompok tani di Yogyakarta gitu. Mereka lebih senang ketika programnya sudah jadi gitu Bu. Jadi mereka tinggal menjalankan saja gitu. Nah, sedangkan di sini adalah masalah yang ditemui justru si masyarakat yang tidak diberikan akses, tidak diberikan wewenang untuk menentukan apa sih pembangunan yang mereka butuhkan dan yang mereka inginkan gitu. Nah, itu berbanding terbalik dengan beberapa jurnal yang saya baca gitu Bu. Apakah bisa, maksudnya apa yang membuat hal tersebut bisa terjadi. Lalu yang ketiga, maaf ya Bu kalau banyak, yang ketiga adalah untuk masyarakat Indonesia sendiri, menurut Ibu, pandangan Ibu yang sesuai gitu, yang sesuai dengan masyarakat Indonesia, pendekatan yang seperti apa ya Bu? Yang modernisasi atau dependensi atau yang partisipatif Bu? Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Cynthia ya. Wah ini pertanyaannya ada 3 dan pertanyaannya wah ini berat dijawab ya. Oke. Tapi ini pembelajaran buat kita semua. Oke. Saya akan coba tampilkan slide dulu ya supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa menyimak. Sebenarnya tadi udah juga ditampilkan ya. Apa yang dimaksud dengan struktur ya di pendekatan partisipatif ya. Mungkin adanya di narasinya Bu Sarwititi ya. Jadi kan kita bicara tadi ya, bicara si modern cara ulang. Kalau ada dominasi yang jadi tidak dianggap penting ya. Kalau ya jadi
berkumpul dalam pembangunan itu sangat dihindari ya. Jadi melawan struktur kayak sekarang contohnya kan nggak nyalain itu. kita bicara soal penyiaran di Indonesia ya. Struktur yang mendominasi itu adalah kapitalis ya. Boleh. Kenapa? Saya pernah main kamera, ngurusin frekuensi untuk IPB TV dulu, namanya Green TV ya, sekitar 2013 dulu ya. Audiensi zamannya Prof. Arif yang sekarang jadi rektor, itu beliau masih dekan dulu. Jadi kami berangkat audiensi ke Bandung saat itu. Untuk dapetin frekuensi itu luar biasa susah. Padahal kita udah dapat ACC dari KPID. Berarti udah struktur dari para kapitalis ya, yang punya modal besar. Karena ternyata frekuensi kita tuh dikuasai oleh namanya MUX ya. Makanya sekarang alhamdulillah mau ada ASO ya, digital ya, ASO analog switch semua, supaya tidak ada lagi struktur yang mendominasi ya, entah itu kapitalis, entah itu apa gitu. Jadi yang dimaksud dengan struktur di sini tadi ya, Cynthia dan teman-teman, istilahnya hegemoni, ada tekanan dari siapa? Dari pihak yang mendominasi ya. Karena negara kita adalah negara demokrasi, harusnya tidak ada dominasi ya. Semua punya dan sebanding, dia sama gitu. Dua, masalah atau tidak memiliki akses tadi soal perencanaan ya. Nah, ini menarik nih Cynthia. Memang beberapa riset mahasiswa yang saya perhatikan ya, kalau bicara soal program pembangunan, kalau bicara dari mulai perencanaan ya, terus menikmati hasil ya, sama evaluasi, itu paling banyak di menikmati hasil sama pelaksanaan ya. Di perencanaan itu banyak pada nggak mau ikut. Pertama, ribet ya, kadang berpikir udah ikutan aja karena mental followers gitu ya. Tapi satu sisi juga hati-hati. Dulu waktu saya riset tesis saya tahun 2011 gitu ya, pernah ada rapat ya, diundang semua kelompok tani ya. Tapi di jam itu saya coba berkeliling ke kelompok tani yang lainnya. Saya tanya, Pak, ikut sih Pak, ada rapat juga di balai desa tentang subsidi pupuk gitu. Oh gitu ya, emang ada ya, kita nggak dapat undangan. Nah, itu ada monopoli, bukan monopoli mainan ya, ada monopoli ini apa, informasi. Jadi orang-orang yang punya informasi itu mengkeep, sehingga tidak diajak terlibat gitu ya. Jadi nggak mau rencana, bukan karena nggak mau, tapi jangan-jangan dia nggak. Yang kedua, kalaupun dia tahu, mungkin ada tekanan tadi, kembali lagi ada struktur yang mempengaruhi gitu ya. Jangan dulu bicara antar kelompok ya. Dulu saya pernah terpencil itu, saya wawancara ke rumah tangga ya, suami istri berarti ya. Saya lagi wawancara istrinya, suaminya tuh udah saya wawancara. Tapi sepanjang saya nanya, itu suaminya ikut-ikut jawab mulu. Dan tiap kali istrinya jawab, suami selalu bilang, ya sama dong kita gitu. Jadi sambil, ya karena dari salah satu inilah suku, jadi saya harus siap mental saat itu. Jadi nggak boleh gitu, kayak perempuan nggak boleh speak up. Jadi dia bilang, Mbak udah jangan nanya-nanya istri saya gitu, pasti jawabannya sama. Ya enggak juga, pas suaminya berangkat saya coba tanya, banyak hal yang berbeda gitu ya. Di lingkup keluarga aja ketimpangan itu, akses tuh sering berbeda ya. Apalagi di kita kan apa istilahnya, patrilinealnya kental gitu. Komunitas itu banyak banget, entah misalkan orang itu merasa bahwa apalagi kalau di kelompok tani ya, antara tengku kadang saudara sendiri sering minjem. Jadi ketika mau protes juga pasti yang diajak CFGD itu yang datang itu lagi gitu. Saya yang ngadain FGD, saya lebih baik datengin orang-orang itu untuk mendengar suaranya. Karena kalaupun FGD itu yang ngomong itu mulu, entah itu juragan kapal, entah itu juragan apalah gitu. Karena yang lain itu tertekan gitu kan, tertekan tadi ada dominasi struktur. Jadi makanya pinter-pinternya kita gitu. Kayak misalkan saya riset waktu disertasi itu kan tentang konflik ya, jadi agak sensitif. Itu saya jarang ngumpulin bareng-bareng. Jadi saya yang bahkan
kalau nama itu tidak di-mention sama si para tokoh-tokoh utama itu, malah saya mau nyari orang-orang itu kenapa nggak di-mention. Bener aja gitu, banyak hal yang ternyata memang pemikirannya itu berseberangan dan merasa ya dia sih terlalu sering didengar. Jadi makanya kalau kita datang ke suatu desa, kalau kita nanya kita ke siapa ya, pasti diarahin ke sini. Yang pasti dia itu kolega itu satu sama lain gitu. Sama kayak bantuan-bantuan BLT gitu-gitu ya. Kadang-kadang yang dapat orang-orang sekitaran yang punya otoritas gitu ya. Saudaranya Pak inilah gitu. Itu yang kelemahannya. Jadi memang butuh teman-teman butuh diteliti ya. Kalau dari hasil penelitian teman-teman mahasiswa yang pernah saya bimbing atau saya pernah uji, bisa 2. Karena satu, masyarakat tidak diinformasikan sehingga karena ada informasi mereka nggak tahu. Kedua, karena memang ada tekanan dari dominasi beberapa orang. Ketiga, atau sikap, nah ini yang udah parah nih, orang yang udah nggak peduli, bodo amat gitu. Nah itu yang bisa juga mempengaruhi sehingga dalam perencanaan itu partisipasinya rendah ya. Makanya perlu ada komunikasi, diinformasikan. Ketika orang tahu ada keuntungan buat dia pasti akan lebih termotivasi. Sayangnya kita tuh nggak pernah dijelasin apa sih manfaatnya buat kita ya. Jadi makanya ada ketimpangan informasi di situ. Akhirnya itu menyebabkan persepsi berbeda, motivasinya juga jadi berbeda ya. Kalau yang ketiga, pendekatan yang mana? Tadi mungkin yang saya sampaikan. Tapi tidak dependensi. Kalau menurut saya ya, Cynthia ya, ini pendapat saya pribadi gitu. Kenapa modernisasi? Memang mau nggak mau. Sekarang udah eranya 4.0, kita harus siap untuk menghadapi era disruptif, harus adaptif. Kalau yang sering teman-teman dengar harus jadi agile learner gitu ya, itu memang mau nggak mau. Kalau nggak kita akan kalah ya. Ada hukumnya kan, the fittest gitu kan. Ada orang yang kuat, dia yang akan bertahan gitu. Jadi kalau menurut saya sih idealnya partisipatif ya, walaupun ada nuansa modernisasi, tapi saya sih berharap tidak dependensi yang membuat kita jadi dikte sama negara lain. Itu sih kalau buat saya. Itu mungkin Cynthia. Bagaimana Cynthia? Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Silahkan. Terus selanjutnya Cynthia juga nih, namanya Cynthia Rahma ya. Kan Cynthia Rahma. Ya. Saya juga menanggapi tadi sih yang terkait kolaborasi bersama tokoh agama dan influencer tadi. Yang disampaikan Zikra bener sih Bu, kayak tokoh agama tuh nggak bisa menjanjikan memberikan contoh yang baik gitu, seperti influencer juga kita lihat banyak di Instagram itu malah kelihatan jalan-jalan gitu Bu saat PPKM ataupun PSBB gitu. Jadi masyarakat tuh semakin kayak mikir mereka aja boleh jalan-jalan, kita yang masyarakat kecil nggak boleh keluar gitu. Jadi menurut Ibu tuh kebijakan pemerintah kenapa sih masih kayak rasa tidak adil gitu Bu? Banyak yang kayak pas kondangan disuruh, tapi banyak juga yang diperbolehkan, jadi kayak kerasa nggak adil gitu Bu. Terus yang kedua saya ingin tanya, kan banyak yang disalahgunakan atau enggak diselewengkan gitu. Nah kira-kira itu bisa dilaporkan ke Ya, oke, baik. Terima kasih Cynthia. 2 pertanyaan yang juga bagusnya dari teman-teman yang tadi bertanya. Pertama, ketidakadilan tadi ya, soal ketidakadilan dari mana? Ketidakadilan jadi ketika kita nggak berani bersuara ya. Kalau kayak sekarang kan sebenarnya peraturannya udah ada ya, sebenarnya boleh melaksanakan resepsi pernikahan ataupun mengadakan acara, tapi harus izin ke Satgas COVID-19 di setiap wilayah. Lalu harus menetapkan prokes dan sebagainya, jumlah dibatasi dan sebagainya. Karena memang yang bisa ngontrol kan memang nggak bisa kayak sekarang lah, misalkan makan 15 menit, siapa coba yang mau jagain? Satpol PP kan jumlahnya juga sedikit gitu kan. Artinya kembali lagi komitmen kita bersama. Jadi kita yang harus berani untuk menyuarakan. Sama kayak sekarang, kenapa sih ada tayangan yang istilahnya disensor KPI, nggak boleh boleh gitu ya? Karena laporan itu delik aduan. Kalau delik aduan artinya apa? Kalau ada aduan, baru diproses. Makanya kalau teman-teman merasa ada sebuah tayangan yang tidak mendidik, itu bikin laporannya di webnya KPI ya. Nanti itu akan diproses. Sama, dalam hal ini kenapa sih kok artis-artis itu boleh gitu misalkan ya. Kita lihat, dia mungkin memang ketat ya.
PCR dan sebagainya, dan tidak boleh ada interaksi, ketat banget. Tapi kan implikasinya memang ke soal finansial, uang, ya kan ya. Kalau orang-orang yang punya uang sih enak gitu. Jadi kalau orang-orang yang akses dalam hal ini keuangannya minim, ya memang susah gitu. Jadi memang kembali lagi memang ada ketidakadilan di sisi itu. Tetapi untuk bisa memperkecil adanya ruang ketidakadilan itu, maka kita masyarakat yang memang harus berani menyampaikan, tentu dengan bukti ya, nggak pakai hanya prasangka negatif kita. Jadi misalkan melampirkan bukti, entah itu video, entah itu foto, lalu kita tahu ada peraturannya. Misalkan kalau kapan tuh lagi PPKM yang sangat ketat itu nggak boleh, tapi kok ini boleh, laporin aja gitu ya. Jadi artinya memang sekarang kita yang diminta untuk lebih berpartisipasi gitu. Jadi kan banyak ya sekarang ini, banyak kasus-kasus yang akhirnya diambil alih sama pemerintah ketika itu udah ramai di media sosial gitu ya. Kalau ya misalkan ada lambe turah, ada apa yang, karena memang media sosial yang itu dia sifatnya amplifier, jadi memperbesarnya itu besar. Bisa jadi orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Makanya memang sekarang kitanya yang harus ini untuk bisa menyuarakan itu ya. Kalau yang kedua soal dana desa juga sama, harus ada buktinya, nggak boleh hanya prasangka kita. Jadi ada buktinya yang sah gitu ya. Lalu tentu kita didampingi oleh paham hukum, misalkan LS hukum dan sebagainya. Dilaporkannya kena, ya berarti kan berjenjang ya, bisa ke pemerintah desa. Kalau memang ternyata pemerintah desanya yang menyelewengkan dana, misalkan, berarti kita melaporkannya ke pemerintahan yang di atasnya, entah itu kecamatan, entah itu Bapeda dan sebagainya, yang memang punya wewenang terhadap dana desa tersebut gitu. Jadi memang harus berdasarkan bukti, karena hati-hati, dana desa juga banyak juga beberapa daerah yang tidak mau menerima dana desa karena pertanggungjawabannya luar biasa susah, rigid dan sangat jelimet ya, dan menyebabkan beberapa aparat jadi kesandung seolah-olah mereka korupsi, padahal ada kesalahan di administratif gitu. Karena kebetulan mahasiswa bimbingan saya S3 ada yang lagi riset tentang ini gitu. Jadi banyak juga yang akhirnya sekarang nggak mau gitu karena takut untuk mempertanggungjawabkannya, karena misalkan mereka harus membuat laporan, sedangkan tidak punya SDM yang mumpuni untuk laporan bikin kayak akuntan profesional, terus pakai Excel dan sebagainya. Mungkin yang buat kita sih biasa aja ya, tapi buat mereka yang di daerah, gimana nih cara ngoperasiin komputer, misalkan mengoperasikan Excel-nya, masuk ke laporan-laporan online, itu nggak mudah, SPJ dan sebagainya gitu. Begitu Cynthia, bagaimana? Jelas Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya ini ada Dani Indrawati, silahkan. Ya, apakah suara saya terdengar Bu? Ya, silahkan, terdengar. Dan Jadi tadi terkait screen Ibu yang tentang parameter nilai IPM yang living standard itu, maksudnya yang bagaimana ya Bu? Soalnya kalau yang living standard yang dimaksudkan itu berupa materi ataupun pola kehidupan masyarakat yang ke kota-kotaan, bukankah kalau tidak salah waktu minggu lalu Ibu pernah menyampaikan ada di suatu suku tertentu itu yang punya rumah yang beralaskan tanah aja mereka udah merasa cukup dan bahagia, kan katanya kan itu kan udah termasuk sejahtera untuk mereka. Jadi pertanyaan saya, living standard yang menjadi tolak ukur peningkatan IPM itu yang bagaimana? Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Dani. Ya, jadi sebenarnya memang yang saya ceritakan di minggu lalu itu adalah harapan saya bahwa harusnya BPS bisa menyesuaikan indikator living standardnya itu gitu. Tapi sayangnya sampai sekarang itu belum diperhatikan ke situ, dan jadi memang standar di kita ya standar BPS gitu. Penghasilannya sekian juta gitu, bulannya 1.500.000 apa 1 juta gitu. Nah, itu udah dianggap sejahtera gitu. Nah, harusnya kalau menurut saya sih ya, itu menurut pendapat saya ya, harusnya
nggak bisa dipukul rata seperti itu living standard itu, tapi memang karena kita ada di ekonomi global, mau nggak mau memang harus ada standarnya gitu. Jadi yang dipegang sama saya sih sampai sekarang ya memang BPS. Jadi kalau teman-teman yang riset itu selalu indikatornya yang ada dipunyai BPS gitu kan. Pertanyaan tadi Dani kan kesini ya, standar di sini, entry-nya ke sini. Memang sampai sekarang kita masih mengacu kepada BPS ya, terus Kementerian Ekonomi gitu. Jadi memang yang udah ditentukan oleh pemerintah gitu kan, kayak gini kan angka-angka ini disebut sejahtera tuh ketika apa gitu. Sama kan kayak ini juga pengukuran jumlah orang miskin gitu kan, pakai data BPS gitu. Dan memang itu yang sampai sekarang masih buat saya, hal yang saya sampaikan di minggu itu sebenarnya lebih ke harap kalau bicara di level negara itu memang harus ada pengukuran yang itu. Jadi memang sekarang pemerintah kita masih menggunakan indikator yang baku, yaitu dari BPS dan dalam hal ini Kementerian Perekonomian dan sebagainya, yang instansi yang memang secara legitimasi diakui oleh pemerintah. Begitu Dani, bagaimana? Baik Bu, terima kasih banyak jawabannya. Oke, sama-sama. Jadi ke depannya pemerintah kita bisa lebih mempertimbangkan aspek lain ya. Oke, jadi kalau kuantitas sama kualitas, mungkin kalau mungkin ya secara kuantitatif, secara kualitatif enggak. Jadi memang ketika penelitian kita menggunakan pendekatan dua itu gitu supaya jadi kelihatan ya. Oke, baik. Sekarang Hanifa, silakan Hanifa Fauzia. Ya Bu, izin bertanya. Saya sebenarnya ingin bertanya tentang SDGs ya Bu. SDGs kan udah dari tahun 2015 tuh disepakati 11 target. Dan pasti dari situ itu negara penerimaan atau sampai sekarang tuh udah ada kegiatan yang masih dalam proses gitu Bu, dari target-target yang ada. Terus tiba-tiba 2020 datanglah nih si COVID. Rencana itu tuh apa ya, ada rencana, ini gimana gitu kan. Nah itu penyesuaiannya gimana ya Bu setelah ada pandeminya, khususnya buat negara Indonesia. Terus pertanyaan kedua, ini sebenarnya pertanyaan biasa. Sebelum SDGs kan ada MDGs ya Bu ya? Ya. 8 target itu. Nah, dari negara-negara yang pas MDGs sebelum tahun 2015 tuh kan targetnya tuh belum tercapai semua. Nah, pertanyaannya tuh kenapa malah diluaskan lagi jadi 12 target gitu Bu. Kalau menurut saya sebagai orang biasa nih Bu, kayaknya kurang realistis gitu Bu. Dari 7 target aja belum semua maksimal banget, terus ditambah lagi jadi 17 target. Oke, baik. Terima kasih Hanifa pertanyaannya. Ya itu jadi kayak dikasih tugas, belum kelar udah dikasih tugas lagi gitu ya. Jadi harusnya dilihat dulu gitu ya, apa yang sudah dilakukan gitu kan. Nah ini ya teman-teman, kita bahas yang ini ya. Jadi SDGs ada 17 tujuan, ada 169 capaian. Yang pertama lo diadaptasi dengan pandemi COVID-19 teman gitu ya, dan harus dipengaruhi kayak sekarang zero hunger atau no poverty. Sekarang tuh kemiskinan makin besar ya sejak adanya pandemi. Mengatasinya gimana? Banyak hal. Bisa juga partnership ya dengan kemitraan dan sebagainya. Jadi memang sampai sekarang ini masih menjadi kiblatnya dalam pembangunan seluruh dunia ya. Jadi nggak bisa dibuat itu. Ada dalam
saya tahu adalah lebih gimana caranya sekarang kolaborasi setiap negara untuk bisa saling membantu untuk bisa keluar dari pandemi. Seperti itu. Jadi SDGs-nya tidak dirubah ya, tetapi harus tadi yang saya bilang flexibility, adaptasi ya. Adaptasi dan semuanya harus tetap ya. Harus tetap. Bisa jadi kayak kemarin kan sempat ya, ketika awal-awal pandemi tahun kemarin ternyata polusi udaranya berkurangnya di Indonesia. Berarti climate action. Jadi sebenarnya ada yang salah satunya impact positif gitu. Walaupun kenyataannya secara dunia ternyata nggak ngaruh katanya karena kutub utara, kutub selatan tetap air gitu ya. Jadi memang itu perlu dikaji lebih mendalam. Jadi tapi kalau tadi pertanyaannya Hanifah adalah ya mereka setiap negara sekarang beradaptasi gimana caranya tetap bisa mencapai SDGs tadi. Kayak sekarang di Indonesia sendiri kemiskinannya tuh sejak pandemi luar biasa karena banyak orang yang kena PHK dan sebagainya. Tetapi di satu sisi kayak dia malah positif ya perkembangannya. Karena kenapa? Karena mungkin yang saya bilang masih bisa nahan untuk nggak rekreasi, masih bisa nahan untuk nggak jalan-jalan atau pergi ke bioskop, tapi nggak akan bisa nahan untuk nggak bisa makan. Tetap makan tuh 3 hari sekali, bahkan sampah rumah tangga itu meningkat selama pandemi, ya kan? Teman-teman sekarang semua di rumah, makan apa semua di rumah gitu ya. Malah konsumsi makanan jadi salah satu hiburan karena kita nggak bisa kemana-mana gitu ya. Jadi SDGs-nya nggak dirubah ya, Hanifah. Tapi forum-forum internasional sekarang mendorong kolaborasi untuk bisa mencapai SDGs yang sudah dirumuskan ya. Yang kedua, kenapa MDGs ke SDGs? Saya yakin perubahan itu terjadi karena ada evaluasi ya, apalagi ini untuk lingkup sedunia. Jadi ketika ketok palu jadi SDGs itu pasti pertimbangan dari seluruh negara bahwa kayaknya memang ada hal yang kurang nih, mungkin saat itu aspek lingkungan tidak mendapatkan porsi ya, lebih lihatnya ekonomi gitu ya, melihatnya jangan ada orang miskin, jangan ada orang lapar dan sebagainya, tapi tidak melihat soal sustainability di sini termasuk soal lingkungan. Sekarang kan banyak ya pertumbuhan ekonominya besar kayak misalkan pertambangan, satu sisi memang itu memberikan pemasukan buat setiap negara, tapi kalau dibiarkan terus menerus ya bisa rusak lingkungan kita. Apa kabarnya nanti anak cucu kita gitu ya. Jadi memang kenapa jadi berubah ke SDGs itu karena ada evaluasi ya, karena tidak semua tercover di MDGs, masih ada kekurangannya waktu itu MDGs, sehingga akhirnya hal-hal yang baru ini memang jadi lebih banyak, bisa jadi lebih banyak, jadi lebih rinci, bisa jadi lebih operasional untuk bisa dilakukan gitu. Jadi ini berdasarkan aspirasi dari seluruh perwakilan dari negara-negara di dunia. Seperti itu Hanifah. Bagaimana Hanifah? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Silakan ini terakhir dari Fitra Nuril. Silakan Fitra. Ya, baik Ibu. Sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak Bu? Ya, terdengar jelas. Oke, mohon maaf sebelumnya off cam ya Ibu karena sinyal lagi bermasalah. Iya. Lemak total, protein, karbohidrat. Oke. Itu protein. Oke, maaf Ibu tadi suara lain. Oke, nggak apa-apa, silakan. Ibu ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, ini tentang peran media dalam komunikasi pembangunan. Memang Ibu kalau secara pemahaman saya itu memang media itu benar-benar penting dalam komunikasi pembangunan. Tapi terkadang media ini sering memelintir berita-berita yang ada gitu ya Bu, kayak melebih-lebihkan berita yang seharusnya tuh nggak ada. Kayak misalnya nih di corona sekarang ya Bu, kita ada kontroversi bahwa media ini tuh terlalu melebih-lebihkan kasus corona. Kayak misalnya nih kalau di luar negeri kan Bu, yang diangkat itu adalah berita tentang yang sembuh, terus berita tentang positif. Tapi kalau di Indonesia itu banyak berita-berita yang dijelaskan itu kasus kematian, efek-efek yang lainnya gitu ya. Nah, bahkan yang vaksin aja ya Bu, kalau di luar negeri itu saya Bu juga beberapa kali baca berita, di sana tuh nggak ada kayak berita tentang efek-efek vaksin yang buruk-buruk gitu ya Bu, yang kayak disangkut pautkan dengan beberapa efek obat di masa lalu terkait efeknya kepada tubuh manusia. Nah, untuk itu kira-kira apakah hal tersebut bisa benar-benar pure dikatakan bahwa media adalah
berperan penting dalam komunikasi pembangunan ataukah ada pengecualian gitu ya Bu. Nah untuk pertanyaan kedua terkait komunikasi pembangunan juga ya Bu. Jadi kan beberapa kali ada kegiatan ya saya menjadi relawan gitu ya Bu ke beberapa pelosok Indonesia. Nah kadang kita sudah berencanakan tentang apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin kita ungkapkan kepada masyarakat, tapi terkadang ada masyarakat yang nggak paham dengan apa yang kita sampaikan, padahal kita sudah benar-benar menyusun dengan matang gitu ya Bu. Kan beberapa kali sempat waktu itu ada cek kesehatan gratis gitu ya Bu, tapi masyarakat itu nggak mau datang karena mereka nganggap kalau cek kesehatan itu bakal bayar, tapi padahal mah kita sudah sampaikan bahwa itu gratis. Nah kira-kira untuk menanggapi hal tersebut, kira-kira dalam ilmu kombang itu seperti apa ya Ibu? Mungkin itu Ibu pertanyaannya. Baik, terima kasih Fitra Nuril atas pertanyaannya. Yang pertama, soal media ya. Kenapa kok di negara-negara lain tuh nggak ada yang nakut-nakutin lah, tanda kutip seperti itu ya, kalau saya nangkepnya gitu. Lebih banyak berita-beritanya di kita tuh yang serem-serem gitu ya. Karena menurut saya karakteristik masyarakatnya beda. Segini ditakut-takutin aja masih banyak yang bandel gitu ya. Bahkan vaksinasi kita tuh masih lambat banget ya. Masih di bawah 10% loh teman-teman gitu. Kita di bawah 10% tapi pengen kayak Singapura, pengen kayak negara-negara lain yang udah lepas masker. Apalagi kemarin pas perhelatan Euro gitu kan, melihatnya tuh kok kayak nggak ada pandemi ya. Iya, karena di sana tuh disiplin banget gitu. Ada beberapa kawan saya yang tinggal di sana ya, di luar gitu. Memang ketika pandemi tuh luar biasa lockdown. Apalagi di Jerman ya, ketat luar biasa. Australia, 1 orang aja langsung lockdown dan nurut gitu. Di kita tuh susah, susah nurut gitu. Segini ditakut-takutin aja, itu masih banyak yang abai. Gimana kalau nggak ditakut-takutin gitu? Kalau sih melihatnya seperti itu. Jadi saya beberapa waktu lalu pernah ikut webinar dari media ya, bahwa sekarang media tuh seolah-olah kayak dianggap nakut-nakutin lah, bikin imun drop lah gitu ya. Nah banyak yang nggak sepakat gitu para jurnalis karena niatnya baik gitu. Contohnya Mas Ahmad, ada salah satu jurnalis Kompas, beliau itu adalah jurnalis yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena memang udah belasan masuk sekarang pandemi COVID-19. Karena apa? Karena dari awal pandemi mau datang ke Indonesia, kita nggak serius, kita banyaknya bercanda. Dibilang, tenang aja, kita mah imun, ya udah kuat gitu. Terus biasa makan nasi kucing lah. Banyak banget, bahkan pejabat-pejabat kita menganggap itu hal-hal yang remeh. Ternyata kejadian kan, datang gitu, tanpa ada persiapan apapun. Terus awalnya katanya yang pakai masker itu yang sakit aja, ya. Terus tiba-tiba berubah lagi. Terus kita bilang, pemerintah ini galau lah dan sebagainya. Enggak, karena memang sebenarnya pandemi COVID-19 ini sesuatu yang baru. Jadi kita jangan kaget untuk terus beradaptasi. Kalau teman-teman lihat podcastnya Deddy Corbuzier sama dokternya yang kemarin nyelamatin dia sembuh, dia bilang ini tuh art juga jadi dokter, karena memang ini adalah situasi yang baru, yang sampai sekarang penelitian virus ini tuh juga belum selesai. Gimana caranya penyebarannya pun itu masih tanda tanya gitu. Jadi makanya kita jangan bilang dikit-dikit pemerintah galau nih bikin peraturan gini, enggak juga, karena memang menyesuaikan dengan kondisi gitu ya. Terus yang kedua, ada istilah sekarang yang namanya toxic positivity. Jadi seolah-olah tenang, padahal sebenarnya kita nggak lagi baik-baik aja gitu. Banyak orang yang seolah-olah prokes, padahal kenyataannya enggak gitu. Karena apa? Jumlah penduduk Indonesia itu kan 270 juta orang. Banyak banget itu. 1/4 miliar gitu. Jadi memang pengelolaannya tuh beda gitu. Dengan kita nakut-nakutin aja tadi kan contohnya kayak Zikra, teman-teman yang ngasih contoh, itu masih banyak yang abai, masih banyak yang nganggap itu remeh, cuman flu biasa, cuman ini, cuman itu gitu ya. Bahkan mungkin kalau ada yang lihat temannya kena COVID terus dia sehat-sehat aja, kayaknya gitu doang tuh COVID, kayak gitu. Awareness kita masih rendah banget gitu. Jadi kenapa media masih menyuarakan? Kayak misalkan kalau saya pribadi nih ya, balance gitu, saya follow juga portal resminya pemerintah ya, COVID-19. Terus juga follow Pandemi Talks yang emang agak keras kan Pandemi Talks ya, karena itu
isinya dokter sama jurnalis-jurnalis yang kredibel gitu. Pernah satu cerita Mas Ahmad Arif itu yang Kompas itu, dia pernah beritanya dilabelin hoax. Padahal dia dapat informasi di sebuah rumah sakit di Jawa Tengah. Bahaya. Hoax itu dia sedih banget. Padahal sebagai seorang kepala rumah sakitnya, bahkan kepala rumah sakitnya dipindahin gitu karena dianggap istilahnya jadi punya rapot merah gitu. Jadi ditutup-tutupin. Memang benar kita harus punya imunitas yang kuat, harus happy, tapi kalau kenyataannya memang lagi bahaya ya harus dikasih tahu dong gitu. Jangan seolah-olah kita baik-baik aja, enggak gitu ya. Itu jadi kenapa seperti itu, karena kondisi masyarakat kita sampai sekarang itu memang susah banget, masih susah. Jadi memang walaupun saya pribadi juga pengennya balance ya gitu, artinya yang berita tentang yang sembuh juga harus sama. Makanya pandemi lo sekarang sering gitu ya, pandemi talks ya, yang sembuh berapa, yang sakit berapa, balance itu memang harus seimbang supaya kita juga yang nggak diteror gitu. Lagi terkena mereka nggak nonton TV karena memang imunitasnya jadi drop. Kitanya juga harus nempatin diri, jangan juga ada saudara atau teman kita lagi sakit COVID-19, kita share jumlah data kematian misalnya, enggak, jangan gitu ya. Bener iya, tapi caranya salah gitu ya. Kedua, tadi soal penerapan komunikasi pembangunan ya, masyarakat masih nggak paham. Kalau menurut saya mungkin prosesnya yang terlalu cepat atau keterlibatan masyarakatnya tidak semuanya, sehingga informasinya nggak sampai. Bahkan tadi kan ini tuh padahal nggak bayar, tapi masyarakat ngiranya bayar, berarti ada proses komunikasi yang ada miss-nya nih, yang akibatnya informasinya nggak sampai dengan tepat ke masyarakat. Dievaluasi lagi apa yang sudah kita lakukan. Jangan-jangan seringkali kita merasa program sudah kita buat itu bagus menurut siapa? Bagus menurut kita dan bagus menurut berapa orang yang kita undang perencanaan gitu, tapi ternyata tidak menggambarkan keseluruhan. Makanya memang menghadapi masyarakat tuh luar biasa, nggak satu kali jadi ya, nggak bisa. Jadi memang prosesnya cukup panjang, dan menurut saya ketika ada hal-hal tadi terjadi seperti itu, buat Fitra dan teman-teman jangan menjadi sebuah demotivasi, tapi menjadi motivasi untuk mengevaluasi apa nih yang masih kurang dari apa yang sudah kita lakukan gitu. Bagaimana Fitra? Bisa Udah jelas sih Bu, terima kasih. Oke, baik. Silakan, ini mungkin satu lagi mungkin ya, Ardila Mita ya, silakan. Terima kasih atas suara saya. Ya, silakan. Sebenarnya saya mau menanggapi tentang jawaban tadi ya, yang mengatakan bahwa tidak ada yang Ardila Mita suaranya hilang-hilang. Oh, iya. Saya izin ya Bu. Ya, silakan. Saya mau menanggapi tentang jawaban Ibu mengenai pertanyaan dari Cynthia tadi yang mengatakan bahwa ketidakadilan itu karena masyarakat itu tidak berani bersuara. Menurut saya, masyarakat itu sebenarnya bukan nggak berani bersuara Bu, tapi sudah males untuk bersuara. Kenapa? Contoh kecilnya aja nih, kayak belakangan yang sempat viral, yaitu tentang mural. Mural itu tuh kan ibaratnya mengekspresikan apa yang dirasakan oleh seniman tersebut Bu. Tapi karena mural tersebut berhubungan dengan pemerintah, itu bisa langsung dihapuskan. Langsung bertolak saja bisa ditolak, apalagi pendapat masyarakat yang ingin menyuarakan. Kalau udah kata netizen aja dengan gelombang yang lewat, ini sibuk menurut saya. Oke, baik. Cukup Bu. Oke, ya. Jadi tadi kan bisa jadi yang paling parah adalah sikap acuh tak acuh, ya kan ya, dan speak up, tapi ternyata seperti itu. Ya memang kayak gitu sebenarnya subjektif ya, ini kan pro kontra ya. Jadi memang banyak juga kalau mungkin Ardila dan teman-teman, dan termasuk saya juga mungkin misalkan menganggap bahwa kita harusnya berani speak up gitu ya. Harusnya sih itu nggak perlu ditindak tegas gitu, karena itu bagian dari ekspresi untuk menyampaikan aspirasi. Sama halnya ketika yang rame waktu itu BEM Unaniat.
Tapi mungkin memang ada kaidah-kaidah soal sopan santun mungkin ya, yang itu jadi berat gitu loh, istilahnya parameternya gitu ya, buat kita kayaknya itu nggak masalah deh gitu. Tapi mungkin buat sebagian kelompok lain yang mungkin saat ini sedang memiliki kekuasaan mungkin itu nggak boleh gitu. Tapi pada dasarnya dinamika seperti itu sih menurut saya memang sudah lazim ya gitu ya. Dan menurut saya juga kayak kemarin ketika kejadian itu kan banyak juga tokoh-tokoh terkemuka yang juga ikut bersuara, dan itu menjadi pertimbangan juga untuk polisi untuk menindaklanjuti lebih panjang apa enggak. Kan rasanya sih kayaknya nggak diperpanjang lari lebih ke hukum ya, mudah-mudahan sih ya gitu, karena sebenarnya itu cara-cara bagaimana kita berani bersuara gitu. Memang sih era gerakan sosial sekarang memang bisa lewat media online gitu ya, lewat media sosial dan mungkin lewat mural itu gitu, walaupun memang lagi-lagi subjektivitinya tinggi gitu, dan bahkan mungkin yang melaporkan kan seringkali bukan presiden ya, tapi mungkin sekelompok-kelompok yang memang pendukungnya atau seperti apa gitu ya. Dinamika itu sih dari dulu emang ada ya, dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Tentang pantas atau tidak pantas ya, itu kembali lagi kita harusnya sih kembali ke regulasi gitu ya, itu layak atau enggak. Walaupun menurut saya sih harusnya suara-suara anak muda harus didengarkan gitu. Walaupun kalau kita dengar juga Pak Jokowi gitu kan, waktu pas di demo sama teman-teman UI juga kan, beliau sebenarnya tanggapannya sih nggak sereaktif yang apa yang dibayangkan kan, kata beliau ya nggak masalah gitu. Jadi memang kembali lagi sih parameter itulah siapa yang menentukan gitu. Dan lagi-lagi yang menentukan adalah kalau di Indonesia, karena kita negara hukum, berarti adanya di tataran hukum. Jadi ketika dilaporkan, diproses, ada bukti, ada peradilan, maka peradilan itulah yang menentukan. Walaupun ada yang bilang, oh ini nggak adil atau apa, kembali lagi sih, itu kembali lagi ya, kalau buat saya yang paling sahih, yang paling inkrah ya di hukum itulah, seperti itu. Begitu sih. Bagaimana? Baik, terima kasih Bu. Oke, baik. Ini kita udah 2:30. Nih mungkin Yumna mau bertanya atau seperti apa? Iya Bu, izin bertanya apa masih bisa ya Bu? Oke, boleh. Mungkin satu lagi ya, karena saya nanti biasa mau ngasih kuis satu aja. Ada 4 pertanyaan ya. Silakan Yumna. Oke, sebenarnya saya ingin melanjuti pertanyaan Hanifah tadi kan Bu. Tadi Ibu mengatakan bahwa kenapa dari MDGs menjadi SDGs itu mungkin karena ada aspek yang sebelumnya kurang diperhatikan seperti lingkungan tadi kan Bu. Sebelumnya hanya fokus ekonomi, lingkungan abai gitu kan Bu. Nah tapi bisa kita lihat sendiri di Indonesia menyeimbangkan kedua hal tersebut itu sangat sulit kan Bu. Bisa kita lihat sendiri ketika kita fokus pada ekonomi pasti lingkungan terabaikan. Contohnya pada pertambangan masih banyak sekarang pertambangan yang membuang limbahnya sembarangan gitu kan Bu. Nah menurut Ibu bagaimana ya cara yang efektif untuk mengatasi permasalahan ini, sedangkan ekonomi dan lingkungan itu selalu 1-0 gitu Bu. Oke, makasih. Nah, memang luar biasa sih. Saya sendiri kan fokusnya dari sejak 2011 sampai sekarang, riset saya komunikasi lingkungan ya, jadi mengawinkan lingkungan sama ekonomi itu luar biasa. Satu sisi saya juga adalah koordinator mata kuliah komunikasi bisnis, jadi saya tuh 2 hal, lingkungan sama bisnis ini harus disejalankan. Itu memang nggak mudah, tapi memang kayak sekarang kalau acuannya itu kalau di kita kan ada KLHK ya, ada yang namanya proper ya, tentang gimana aspek ya. Jadi kembali lagi, implementasi dan kedisiplinan penegakan hukum dalam hal ini, aturan-aturan kebijakan pemerintah itu harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah dituliskan oleh pemerintah. Jadi ketika ada penyimpangan, maka kita harus berani bersuara. Seperti apa yang dilakukan oleh komunitas adat Samin yang saya teliti. Mereka berani untuk maju ke ranah hukum ya, sampai akhirnya alhamdulillah menang gitu ya, secara inkrah gitu. Itu karena mereka belajar juga gitu, bukti-buktinya dikumpulin dan akhirnya menang gitu. Kayak beda lagi kalau kayak kasusnya reklamasi Teluk Benoa ya, yang di Bali, luar biasa besar ya, tapi sampai sekarang penyelesaiannya itu setahu saya masih menggantung, karena mahasiswa saya lagi ada yang penelitian soal itu. Saya juga penelitian soal itu sejak 2 tahun lalu. Jadi kembali lagi, karena negara kita negara hukum ya Yumna, maka kita tahu ada regulasinya.
ketika dia nabrak regulasi, kita berani harus lapor. Kalau belajar dari riset saya yang di Pati sana, dia kolaborasi, ngumpulin kita di komunikasi, ada akademisi dari pertanian untuk melihat aspek-aspek kalau ada pembangunan itu ruginya kayak apa, ada teman geologi atau ilmu-ilmu goa gitu ya, bagaimana nanti terganggu cadangan air. Jadi kita harus lawan dalam hal ini. Kita juga harus cerdas membangun jaringan, informasinya banyak, bawa ke ranah hukum, bisa menang gitu. Jadi menurut saya itu lesson learned banget. Ternyata bisa juga gitu dikalahkan oleh masyarakat dengan Baik Ibu, terima kasih. Ya, oke teman-teman, sebelumnya saya minta maaf ya kalau mungkin masih ada yang mau bertanya tapi belum saya buka lagi karena memang waktunya sudah mau habis ya. Dan mau ada yang bertanya ya, tapi saya mau ini dulu seperti biasa ada beberapa pertanyaan, tapi hari ini cuma 4 sih pertanyaannya. Mudah-mudahan sih pertanyaannya mudah karena juga tadi sudah banyak yang bertanya ya. Jadi ini ternyata banyak soal saya yang udah ditanyain ya. Jadi siapa tahu teman-teman jadi lebih mudah. Seperti biasa saya akan share di sini di Menti. Ya, silakan teman-teman diklik bisa apa enggak. Kasih tahu saya ya kalau nggak bisa ya. Bisa kah? Bisa klik? Oke, udah siap ya. Supaya kelihatan seperti biasa saya ya, supaya ini ada 4 pertanyaan. Kita mulai ya dari pertanyaan pertama. Proses perubahan sosial tersebut bisa terjadi secara ada tuh ya di PPT. Kecuali apa? Jadi proses perubahan sosial terjadi secara bisa imanenkah, revolusi kumulatif. Kecuali apa? Yang enggak pasti tahu. Kecuali ya, jadi bukan. Yang bukan. Oke, 3, 2, 1. Oke, kita lihat jawabannya. Lebih banyak yang salah ya. Kecuali revolusi, karena kan di PowerPoint dibilangnya evolusi. Kalau revolusi itu waktu. Imanan juga harus imanan justru dari dalam ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua. Oke, ini leaderboardnya langsung di sini ternyata saya belum pindahin PowerPoint-nya. Leaderboardnya. Nanti oke ya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Pembangunan adalah perubahan menuju ke pola-pola masyarakat yang dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat membuat sekelompok memiliki kendali yang lebih kecil terhadap kondisi lingkungan, lebih besar atau lebih kecil terhadap kondisi internal. Bukan internas ya, internal. Oke, banyak yang betul. Ya, jawabannya betul adalah memiliki kendali yang lebih besar ya. Tadi punya kuasa ya. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Oke, nanti leaderboardnya terakhir aja ya. Pertanyaan ketiga. Nah, SDGs disingkat dengan SDGs memiliki apa? Ayo, kalau tadi ini banyak banget yang nanya ya. Ada berapa tujuan, ada berapa capaian. Oke, kita lihat. Bener semua nggak nih? Oke, kita lihat. Ternyata masih ada juga yang salah ya. Jawabannya adalah 17 tujuan dengan 169 capaian ya. Oke, tapi alhamdulillah banyak yang benar ya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, ini pertanyaan terakhir. Enter. Oke, kita lihat pertanyaan terakhir. Salah satu gambaran masalah komunikasi sebagai masalah perilaku manusia yaitu apa? Memiliki informasi mengenai penanganan masalah yang mana? Oke, kita lihat jawabannya.
Oke, banyak yang betul. Iya, jadi salah satunya adalah tidak memiliki ya tadi nggak tahu gitu ya. Dan tidak punya sikap yang positif terhadap inovasi. Jadi abai. 4 pertanyaan tadi sudah ini nanti lihat siapa yang paling banyak jawabannya yang benar ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau terima kasih ya, banyak banget pertanyaannya. Saya suka sekali bahwa teman-teman sangat interaktif ya, walaupun challenge juga buat saya untuk bisa menjawab, karena memang saya juga menjawabnya hati-hati ya. Kalau saya nggak tahu, saya pasti akan. Jadi apa yang tadi saya sampaikan itu pengetahuan yang saya punya gitu ya. Jadi kalau memang ada hal-hal tadi, ada tanggapan dan sebagainya, saya sangat senang sekali ya. Jadi dan kalaupun tiba-tiba ada yang tersirat, ada yang terbesit, waduh kayak pertanyaan jawabannya nggak gitu deh, nah itu boleh juga nanti teman-teman bisa memberikan tanggapan lebih lanjut ya. Oke, jadi hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi ya terkait tentang masalah isu tentang pembangunan dan masalah komunikasi dan kaitannya kedua hal itu. Jadi kita berharap bahwa komunikasi ya bisa menjadi salah satu unsur yang penting untuk bisa mendorong pembangunan, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik ya. Oke teman-teman, untuk yang ini KPM semua kan ya, ini ada kelas kemarin juga sudah confirm ke saya untuk hadir di sini. Nah ini udah ada ini nih presidennya ya, ada ketuanya ya, sudah hadir di sini ya, ada Kakak Nafia dan teman-teman untuk menjelaskan tentang tentang magang ya, Nafia ya kalau nggak salah ya. Jadi nanti teman-teman tolong disimak ya, dan kemungkinan akan saya pindahkan hostnya nanti ya ke siapa ya di sini, ke Nafia kali ya, ke Nafia supaya nanti saya bisa live room ya. Oke, dari saya cukup sekian untuk perkuliahan kita siang hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya semuanya. Saya tutup. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, silakan dari Himpunan silakan dilanjutkan ya. Saya akan coba pindahkan hostnya ya. Silakan